Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah 'adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsi, subhanallah midada kalimati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat Islam dan iman, sehingga kita sama-sama bisa hadir, bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah, yang tentunya kita awali dengan qiyamul lail. Ini tidak hanya sekedar nikmat fisik, tapi juga nikmat ruhiyah. Terkadang fisik kita ini kuat, kita sehat, ya, karena ruhiyah kita ini lemah, ya, ruhiyah kita ini terganggu, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nikmat ini patut kita syukuri. Karena banyak di antara kita secara fisik sehat, ya, tidak ada gangguan sama sekali, tapi ternyata secara ruhiyah berat. Sehingga kehadiran kita di masjid ini bagian dari kasih sayang Allah, bagian dari pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah mustahil, ya, kita bisa hadir, bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Karena memang, ya, sholat subuh ini adalah sholat yang, ya, salah satu sholat 5 waktu yang dianggap berat. Hanya kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh ini. Dan saya yakin sekali semuanya
niatnya untuk mencapai, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada seluruh pengikutnya yang istiqomah di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah datang ke Madinah, ada sebuah strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang disampaikan di dalam sabdanya, ya ayuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasalu bil laili wan nasuyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis ini hadis sahih ya. Jadi strategi yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam berdakwah dan strategi ini sangat sederhana, sangat simpel, bukan hanya sekedar keberhasilan dakwah, tapi ternyata juga bisa mengantarkan kita kepada surga. Sehingga kalau kita merintis gitu ya, mengawali sebuah kegiatan, strategi ini bisa dipakai. Dan alhamdulillah kami di Hidayatullah, saya cerita Hidayatullah, hampir seluruh daerah yang ada di cabang-cabang sampai pelosok itu juga salah satu yang dipakai adalah strategi ini. Wahai manusia, absus salam. Jadi strategi yang pertama ini adalah perintah untuk menyebarkan salam. Ada dua makna di sini yang disampaikan. Yang pertama, absus salam itu bisa mengucapkan salam kepada orang-orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Terkadang para jemaah yang dimuliakan Allah, untuk mengkulturisasi salam ini ternyata tidak mudah. Terkadang kita ini masih enggan ketemu saudara kemudian mengucapkan salam, betul enggak? Padahal ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketemu siapapun, terutama orang Islam, Muslim gitu kan, yang dilakukan adalah sampaikan salam, assalamualaikum.
Mari ini kita perkuat, ya, kita pertajam di antara kita, sehingga dimanapun kita berada, ketika kita ketemu dengan saudara, khususnya saudara sesama muslim ini, saling menyapa dengan salam. Kalau toh pun misalkan ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya, tetap ucapan salam assalamualaikum itu adalah yang lebih utama. Karena itu adalah doa. Sehingga ketika kita ketemu dengan saudara kita mengucapkan salam dalam arti kita mendoakan, dan dibalas juga dengan mendoakan waalaikumsalam. Sehingga seakan-akan orang yang senantiasa membudayakan salam ini, menguatkan salam ini, seperti tidak ada sekat, ya, seperti tidak ada hijab. Sehingga orang yang bermasalah pun, orang yang berkonflik pun, ketika ketemu dengan saudaranya kemudian diawali dengan salam, kira-kira masih berlanjut tidak konfliknya? Si fulan dengan si fulan ada konflik, misalkan ketemu dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah pertemuan misalkan, kemudian saling mengucapkan salam, saya yakin konflik yang terjadi akan mereda. Nah, sehingga Bapak Saudara sekalian, satu syariat ini saja kita lakukan itu sudah dahsyat sebetulnya. Ya. Tidak peduli dari golongan mana, tidak peduli dari suku mana, ya. Yang penting sama-sama muslimnya kemudian ketemu ucapkan salam, sehingga orang yang awalnya tidak kenal itu menjadi kenal. Sehingga sebetulnya kalau kita kemanapun pergi, sebetulnya ya, kemanapun kita pergi, untuk mencari saudara itu adalah sesuatu yang tidak susah. Betul enggak? Tidak susah sebetulnya. Mau kemanapun kita, untuk mencari saudara itu adalah sesuatu yang tidak susah. Asalkan salam ini betul-betul kita amalkan. Ya. Ini para jamaah yang perlu kita kuatkan di antara kita. Makanya sering Ustadz Ismuin menyampaikan, kalau orang salam di grup tuh ya mbok dijawab. Ya, ini orang yang di grup ini masih hidup apa enggak gitu kan. Sudah dikasih salam nggak ada yang jawab. Ini loh, penghuni grupnya ini masih hidup apa enggak. Itu Bapak Saudara sekalian. Kemudian salam assalam yang kedua itu bermakna keselamatan. Jadi dimanapun kita berada, sebetulnya ya misi kita ini adalah membawa keselamatan. Ketika di lingkungan, bagaimana lingkungan kita ini selamat. Ya. Dan dimanapun kita berada, ya, jadi misi kita ini adalah membawa keselamatan itu. Jangan sampai tetangga kita ini merasa tidak selamat dengan keberadaan kita. Ya, artinya ya kita tidak harus salam.
Ada kan, di dalam sebuah kampung itu ya, orang ya bikin masalah terus, ya, jadi bagaimana dimanapun kita berada, memberikan rasa aman, rasa nyaman, ya, itu harus menjadi komitmen. Nah, ini bagian dari afsus salam itu. Di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah menyampaikan, seseorang pernah bertanya kepada Nabi SAW, Islam seperti apakah yang terbaik? Beliau menjawab, berilah makan kepada orang lain dan ucapkanlah salam kepada yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian wasiat yang kedua, ya, strategi yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wa'at'imut ta'am, memberi makan. Sangat sederhana kan memberi makan itu, tapi ternyata juga tidak semudah itu. Memberi makan itu kan urusan perut. Jadi biasanya masalah pendekatan penyelesaian masalah itu melalui perut, mengenyangkan. Jadi kalau orang sudah kenyang itu biasanya ayam, nggak neko-neko, ya. Ini strategi yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu. Ada sebuah kepedulian sosial yang sangat tinggi, ya. Jadi ada sebuah kepedulian sosial yang sangat tinggi. Dan memberi makan ini, ya, sifatnya umum. Tapi yang lebih afdol itu adalah orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita berada dalam sebuah tempat itu penuh dengan masalah, kira-kira mudah enggak kita membawa misi? Susah. Pendekatannya adalah pendekatan sosial. Orang yang tidak pernah kita kenal, ya, kita datang sebuah kampung yang kita tidak kenal kampung itu, kita tidak punya saudara di situ, tidak punya kenalan di situ, kemudian tahu-tahu kita kasih ajaran sesuatu yang kita pahami di situ, kira-kira diterima enggak itu? Susah. Tapi coba lakukan pendekatan dengan memberi makan. Sekali mungkin dia belum lileh, kedua kali belum lileh, ketiga kali saya yakin. Karena ini sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan apapun yang sudah dilakukan oleh Rasulullah itu pasti dahsyat itu. Ya, pasti dahsyat itu. Ini boleh dicoba, Pak. Selama ini kalau kita lihat teman-teman Sinabung ini kan masih pada tataran memberi makan, belum menyampaikan misinya. Mas Kis sudah memberi makan tapi belum misinya ini masih belum. Nah, bagaimana nanti, ya, misi yang selama ini menjadi misi Sinabung itu juga tersampaikan? Sehingga bisa merasakan, ya, sekali dua kali memang ya berat. Di dalam
Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukur. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Jadi tidak ada misi-misi yang lain. Ketika kita memberi makan kepada siapapun itu, misinya adalah ingin mendapatkan ridho Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sehingga gak usah baper ketika kita memberi kemudian orangnya tidak menyampaikan terima kasih, ya kan? Terkadang kita ini memberi karena ingin mendapatkan apresiasi, ya kan? Sehingga ketika ada orang yang kita beri kemudian tidak mengatakan terima kasih, ya kita seakan-akan, wah, ini orang tidak tahu adab, ya, dikasih. Jadi sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Ini yang terpenting. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Ini Bapak sekalian. Sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat ini memang kita harus memiliki sebuah kepedulian kepada siapapun, termasuk orang-orang yang membutuhkan. Tentunya bukan hanya sekedar makan. Kalau kita tarik maknanya lebih jauh, bisa memperhatikan, memberikan perhatian-perhatian yang lain. Makanya kalau dulu di desa itu ada namanya gotong royong. Ya, kalau dulu bangun rumah itu, ya pasti orang-orang sekitarnya itu membantu, soyo istilahnya. Ya, sekarang kayaknya sudah berkurang, bahkan tidak ada. Karena semuanya sudah digarap tukang, ya kan? Sudah digarap tukang. Nanti tukangnya nggak laku kalau begitu kan. Ya. Termasuk ketika ada di antara tetangga sekitar kita ini yang sakit misalkan, kalau toh pun kita ini tidak bisa memberikan bantuan secara materi, setidaknya doa. Dan itu lebih dahsyat, Pak. Ya, doa itu lebih dahsyat. Jadi ini strategi yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau awal-awal di Madinah itu memberi makan. Makanya kalau sekarang kita memakai strategi ini, ya diteruskan saja itu. Tinggal nanti misi apa yang kita bawa itu pelan-pelan disampaikan. Ya. Dan tidak usah memaksakan seseorang untuk menerima misi kita. Karena untuk bisa menerima misi kita, visi kita, misi kita itu juga bagian dari hidayah. Ya, bagian dari hidayah. Yang terpenting tugas kita itu menyampaikan. Masalah hasil dan sebagainya kan kita kembalikan kepada Allah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah wasilul arham, membangun silaturahim. Ya. Silaturahim ini sangat penting sekali. Misi itu tidak akan pernah tersampaikan
kalau tidak diawali dengan silaturahim, termasuk membangun ukhuwah. Membangun ukhuwah itu juga harus dimulai dengan silaturahim. Bisa enggak kita tidak pernah ketemu kemudian ukhuwah terjalin? Susah, Pak. Makanya kalau kita melihat tahapan-tahapan membangun ukhuwah itu ya, dimulai dengan ta'aruf. Ya. Minimal itu tahu namanya dulu. Oh, ini loh Ustadz Edi, tahu namanya dulu. Dan ta'aruf itu sebetulnya bukan sekedar tahu namanya, ya, bukan sekedar tahu namanya, tahu kegiatannya apa, tinggalnya di mana, terus kemudian istrinya berapa, sampai seperti itu kan? Itu ta'aruf. Setelah saling mengenal kemudian ada tafahum. Ya, ini yang agak ya, tafahum ini, saling memahami ini, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita bangun di dalam saling membangun kesepahaman itu. Yang pertama, ta'liful qulub, mempertautkan hati kita ini. Belum dikatakan kesepahaman kalau hati kita ini masih bersinggungan. Jadi ta'liful qulub ini penting, Pak. Nabi dan para sahabat itu luar biasa di dalam membangun ta'liful qulub ini. Meskipun beliau-beliau itu berbeda pendapat yang sangat tajam, tapi karena ta'liful qulubnya sudah terbangun, tidak ada masalah. Kita ini kadang-kadang baru sedikit sekali ada masalah-masalah khilafiyah itu, karena ta'liful qulubnya tidak terbangun, nah, sudah terpisah, Pak. Ya. Kemudian ta'liful afkar, kesepahaman dalam pemikiran. Kita tidak boleh memaksakan pemikiran kita kepada orang lain, harus dipahamkan dulu. Melalui apa? Dialog, diskusi. Jadi tidak boleh memaksakan, harus menerima pemikiran saya, tidak boleh. Ketika sudah ada dialog, kita sudah menyampaikan, ya, itu pun juga tidak serta-merta kemudian diterima pemikiran kita. Jangankan kita, Nabi saja itu ketika menyampaikan ajaran juga ditentang. Tidak semuanya menerima. Tapi penting membangun ta'liful afkar ini penting, supaya ada kesepahaman. Kemudian masuk kepada ta'liful amal, kesepahaman dalam berkegiatan. Kayak semacam ini, subuh sabar ini kan kesepahaman di dalam beramal. Tapi belum semuanya paham apa visi misinya subuh sabar ini. Perlu sosialisasi terus. Ya. Jadi presiden subuh sabar ini perlu sosialisasi terus dan dibantu dengan seluruh anggotanya. Sehingga dari hari ke hari itu subuh sabar akan terus bertambah dan bertambah. Ya. Meskipun berbeda macam-macam, berbeda partai politik, tidak masalah. Berbeda pilihan capres, tidak masalah. Ya kan? Mau 01, 02, 03, tidak masalah, Pak. Kita sudah ada kesepahaman. Ya, sudah ada kesepahaman. Jadi 3 hal itu, ta'liful qulub, ta'liful afkar, kemudian ta'liful amal. Insya Allah kalau ini sudah saling memahami, itu akan menjadi kuat. Baru kemudian masuk pada tahapannya gede, ta'awun,
Ketika kita sudah saling memahami, nanti ada ta'awun, saling memberikan pertolongan. Dan ini nggak usah diminta, sudah ada kepedulian, sudah nyambung. Oh ya saudara saya ada masalah, sudah nyambung. Ya. Kemudian yang keempat baru takaful. Takaful ini adalah senasib sepenanggungan. Ya, artinya kita merasakan beban saudara kita ini juga merasakan beban kita. Nah, baru silaturahim kita ini akan memberikan dampak yang signifikan. Rasulullah menyampaikan di dalam sabdanya, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian yang keempat, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah wasalul lail, salat malam. Apa hubungannya salat malam ini? Kalau di dalam surat Al-Muzammil, Pak, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila dan seterusnya itu, ya ayyuhal muzammil itu kan orang yang berselimut. Tentunya ketika kita membawa misi dari Absus Salam, Mu'aidul To'am, kemudian Wasilul Arham, itu banyak hal-hal yang kita jumpai, kendala-kendala yang kita jumpai. Maka semuanya itu kita bawa kepada sholat malam. Kita sampaikan problematika kita kepada Allah secara langsung. Ibaratnya orang yang sholat malam itu dia langsung berdialog dengan Allah, langsung nyambung. Ibaratnya tamu itu tamu VVIP, Pak. Ya, di saat orang lain pada tidur, kemudian kita bangun, kita sholat malam, itu tamunya Allah, tamu VVIP, Pak. Sehingga problematika apapun yang kita sampaikan kepada Allah itu dijawab. Maka setidaknya ada empat keistimewaan orang yang senantiasa membangun sholat malam itu. Allah kasih maqamam mahmudah, kedudukan yang terpuji, karir yang terbaik. Nah, kemudian akan dibimbing untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Akan diberikan jalan keluar setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan Allah akan memberikan pertolongan ya, secara tiba-tiba. Jadi sultanan nasira itu pertolongan yang kekuasaan yang dapat menolong. Sehingga orang-orang yang senantiasa mendawamkan qiyamul lail ini sebetulnya dia tidak ada khawatiran sama sekali. Karena apa? Dia yakin sultanan nasira, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Nah, strategi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita sebagai umatnya bagaimana kita menteladani beliau, sehingga di dalam membangun sebuah di dalam kita berdakwah, di dalam kita menyampaikan misi kebaikan-kebaikan kepada masyarakat, kepada umat ini, ya senantiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan. Sehingga dalam hadis itu kemudian diakhiri dengan tadkhulul jannata bisalam. Orang-orang yang senantiasa membangun strategi setidaknya 4 itu, dia akan dimasukkan surga dengan selamat, dengan sejahtera. Dan inilah yang kita harapkan, ya kita harapkan.
Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menyemangati kita, sehingga kita semua berupaya untuk terus membangun, menjaga, sehingga semakin hari saudara kita semakin banyak, saudara semakin hari ya ukhuwah kita juga semakin terbangun, sehingga rasa kepedulian kita ini juga semakin kuat. Aku qouli hadza astaghfirullah. Ihdinas siratal mustaqim. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ismu, ada wejangan Ustaz tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Nyun sewu Ustaz, nyun sewu panjenengan semua. Saya minta waktu 3 menit mawon, tidak banyak-banyak. Alhamdulillah pagi ini dapat ilmu yang luar biasa dari beliau Ustaz Ridho. Mudah-mudahan ilmu yang berikan pagi ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semua, terutama ukhuwah dan ukhuwah yang selama ini berusaha kita bangun. Mudah-mudahan siraman dari Ustadz Ridho ini luar biasa manfaatnya dan besar faedahnya. Mudah-mudahan nanti ini direkam Ustadz Afif nggih. Nanti ini luar biasa wajangan dari beliau, nanti di-share di grup ini. Mudah-mudahan takliful qulub kita dan seterusnya itu benar-benar terbangun. Semakin hari jamaah subuh sabar ini semakin besar, dan semoga kerikil-kerikil kecil di hati kita, mungkin ada sikap, ada ucapan, ada apa saja yang selama ini mungkin membawa kita semua menjadi baper. Mudah-mudahan Allah segera menghilangkan semua kerikil-kerikil itu ya dalam hati kita. Takliful qulub kita mudah-mudahan benar-benar semakin tertaut dengan kuat, sehingga takliful amal yang kita laksanakan seperti pagi ini mudah-mudahan terus membesar, ukhuwah kita semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana bulan kemarin itu subuh sabar di Masjid Raja Besi Ustaz. Di sana saya sampaikan bahwa ini persis gerakan subuh sabar ini kita mulai persis satu tahun perjalanan, nggih Mas Kes nggih. Kemarin ya itu juga bulan Rajab ya, bulan Februari, bulan Rajab dibuat grup, ini sudah 1 tahun. Nah, pramila kemarin di Masjid Raja Besi kita sampaikan ibaratnya perjalanan kita itu umpama ini kendaraan kita bawa bareng-bareng. Saya kemarin diamanai untuk menjadi sopirnya. Ibarat kita ini naik bis mau rihlah ke Jakarta. Di dalam bis ini ternyata semuanya sopir. Nah, gitu. Kebetulan kemarin saya diberi amanah, saya sopiri, dan menurut ilmu persopiran gitu, itu setiap 4 jam itu idealnya rehat. Nah, gantian. Pramila saya rasa sudah 1 tahun perjalanan, ibaratnya sudah 4 jam ini membawa bis ini, maka monggo nanti ini ini posisi berhenti di rest area di Solo ini. Kalau 4 jam itu dari sini Solo 4 jam, ini berhenti di rest area, maka ini bis kita matikan, lalu kontak saya aturkan kepada estafet sopir berikutnya. Ngaten nggih. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah sekalian, kalau tadi Pak Presiden minta waktu 3 menit, saya 1 menit saja karena sudah mendekati syuruk.
Jadi sekali lagi pertama jazakumullah khair kepada seluruh jamaah Sabar atas keistiqomahnya hingga hari ini. Langsung saja menanggapi pernyataan dari Pak Presiden Sabar tadi. Saya selaku Dewan Pembina sudah ngobrol-ngobrol dengan yang lain termasuk Ustadz Ridho. Tadi kalau Pak Presiden ngomong ini di rest area sedang istirahat. Nah, kami rasan-rasan dengan grup itu kita sopirnya cocok gini. Kalau ada pemimpin di suatu negeri aja mau minta 3 periode, ini kalau di grup Sabar kayaknya 5 periode cocok. Jadi ketika ada kerikil-kerikil itu kita anggap biasa aja. Ini sopirnya cocok tenan ya. Nah, maka kayaknya jamaah sekalian bersepakat untuk lanjut gitu. Nah, maka ya singkat aja, saya mewakili isi hati para jamaah menyampaikan insya Allah kita bersepakat untuk kepemimpinan Pak Presiden Sabar untuk berlanjut. Nanti jika ada hal-hal yang mungkin perlu kita bicarakan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Ridho tadi, ya kita nanti sambil makan-makan sambil ngobrol-ngobrol itu insya Allah lebih cair. Demikian, enggak sampai 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.